Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjut kembali belajar Swift UI berbahasa Indonesia ya. Jadi setelah lama saya nggak mengupdate konten tentang Swift UI, saya lihat beberapa komentar dari teman-teman menyuruh saya untuk mengupdate-nya. Jadi sebetulnya sebelumnya kita udah lebih banyak fokus di React.js ya. Jadi Swift UI-nya agak terbengkalai ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kembali belajar Swift UI. Nah, untuk materi sekarang kita akan belajar tentang Geometry Reader di Swift UI. Nah, Geometry Reader itu lebih banyak saya gunakan untuk membuat relative layout nih. Jadi intinya biar enak membuat sebuah layout juga ya. Jadi kan kalau Swift UI itu kan walaupun secara otomatis tuh ketika kita belajar nih di tutorial-tutorial sebelumnya, kita menambahkan teks, image, dan secara deklaratif, bisa menambahkan padding, menambahkan border radius, corner radius, dan sebagainya. Itu si Swift UI itu akan secara otomatis melakukan posisi layoutnya. Nah, tapi ada beberapa studi case ya, di mana kalau kita menemukan layout tertentu, misalnya dalam sebuah seperti ini di sebuah aplikasi kita ingin membagi dua kolom nih. Nah, dengan posisi width-nya sama-sama 50% 50% ya. Mirip-mirip dengan konsep relatif atau responsif ya. Responsif layout. Jadi teman-teman kalau udah pernah belajar tentang website responsif. Nah, sebagai contoh, teman-teman kita akan belajar pertama misalnya ini ada teks hello world ini. Misalnya saya bikin teks hello world, ini adalah child-nya. Nah, parent-nya apa? Parent-nya adalah content view ini ya. Jadi kalau misalnya saya buatkan geometry reader seperti ini, geometry reader ya. Jadi si geometry reader ini konsepnya adalah dia akan membaca dari parent-nya ya. Si child ini akan ikut dari parent-nya. Nah, sebagai contoh saya berikan nama geo in. Nah, in-nya itu teks ini ya. Teks ini saya berikan in-nya jadi seperti ini, teks geo in teks in hello world-nya. Jadi sekarang kita buat teks hello world-nya itu buat frame-nya. Nah, frame-nya ini width-nya kita atur misalnya menjadi 90% dari parent-nya ya. Jadi misalnya width, nah, width-nya adalah geo in size.width ya. Nah, sekarang adalah misalnya width-nya dibagi dua ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita run, itu sekarang posisi si lebar teks hello world-nya dia adalah setengahnya dari parent content view ya. Jadi nah ini kan belum terlihat nih. Nah, saya berikan background ya. Saya berikan color dot range seperti ini ya. Lalu kita coba seperti ini. Nah, dia adalah setengahnya dari konten view lebarnya ya, width-nya. Misalnya saya bagi 3 seperti ini, kita jalankan debugnya, itu dia akan menjadi 3 ya, 3 kolom gitu. 3 kolom. Oke, misalnya seperti ini ya teman-teman. Ini komputer saya udah melelet, harus ganti MacBook Pro yang baru. Oke, sip. Nah, kita tunggu. Jadi sekarang si width-nya ini sekarang adalah terbagi 3. Nah, sekarang kita akan buat dengan lebih bedanya itu dengan hashtag ya. Misalnya hashtag seperti ini ya. Jadi si teksnya akan kita masukkan seperti ini. Kita bikin 3 ya. Nah, orange, red, dan black ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah dibagi 3 ya. Jadi hashtagnya si teks ini sekarang ngikut si hashtag. Nah, hashtagnya itu ngikut si content view ya. Jadi kalau kita run seperti ini, teman-teman, nanti kolom-kolom dari teksnya itu akan terbagi menjadi 3 ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi oranye, merah, dan black itu sekarang menjadi 3. Nah, sekarang kalau kita menjadi
bagi dua, ya nanti dia akan numpuk gitu ya. Contohnya ini saya hapus yang ini ya, saya hapus. Nah, sekarang ketika kita bagi dua seperti ini, nah, dia akan mengikuti terbagi dua gitu kolomnya. Seperti ini ya. Nah, tingginya juga bisa kita atur, misalnya height-nya itu adalah geo. Geo ini adalah alias dari geometry reader ya, .size.height. Nah, misalnya kita dibagi dua juga ya. Jadi si height-nya juga mengikuti dari ini, dari tinggi device ya, layar device itu dibagi menjadi dua juga ya. Jadi kalau kita run itu menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi dia setengahnya. Dan dia kalau si geometry itu dia akan secara otomatis akan terpusat pada center of layoutnya. Jadi dia akan terpusat pada tengah-tengah screen-nya ya, bukan si layoutnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara geometry reader. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah galeri ya, galeri sederhana biar lebih paham dengan ini ya, dengan paham dengan konsepsi geometri reader. Oke, saya ini biarkan saja. Saya akan membuat sebuah halaman ya, saya buat kolom view. Saya akan membuat sebuah kolom ini, buat kolom galeri ya, misalnya gambarnya ada 3, satu ada gambar 2 dan 3 ya, seperti ini. Gambar itu string ya. Lalu saya akan tambahkan beberapa gambar dulu ya teman-teman. Gambarnya boleh ambil dari Google, bebas ya. Saya ambil beberapa gambar galeri saja seperti ini. Lalu setelah ini, setelah saya definisikan buat seperti propertinya ya, sekarang saya tambahkan for body some view ya, seperti biasa. Nah, di sini saya implementasikan geometry reader-nya. Geometry reader ya. Geometry reader saya samakan aja namanya geo in. Saya bikin hashtag ya, hashtag. Nah, seperti ini saya akan membuat 3 buah image ya, membuat 3 buah image. Misalnya image namanya adalah self.gambar1 ya, gambar 1 gitu. Terus ya, asal image adalah harus resizable biar ukurannya mengikuti layar ya, aspek rasionya dot fill saja biar dia center of kontennya ya, kemudian dot frame-nya. Nah, sekarang frame-nya kita jadikan sesuai dengan geometry reader ya. Width-nya adalah geo.size.width bagi 3 ya. Dan height-nya itu adalah geo.size.height ya. Jadi dia akan mengikuti full dari si kolom ya, si view kolom. Nah, sedangkan untuk width-nya itu dia mengikuti si kolom tapi dia dibagi menjadi 3 gitu ya. Lalu jangan lupa diklipat ya biar nggak nabrak ya, kepotong ya. Saya copy. Nah, sekarang kita rubah nih, jangan gambar 1 tapi gambar 2 dan gambar 3 ya, seperti ini. Lalu kita seperti ini, yang ini kita hapus saja seperti ini. Saya buatkan sebuah navigation view biasa ya, seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan isinya adalah kolom ya, kolom ini karena dia mempunyai properti ya, jadi saya tambahkan seperti ini. Gambar satunya adalah sesuai dengan nama yang ada di aset ya, potret 1 dan sebagainya. Jadi potret 1, potret 2 dan
potret 3 ya. Seperti ini ya. Jadi saya udah punya seperti ini. Nah, sekarang kita coba render. Tunggu sebentar sehingga proses bagian selesai. Mantap ya, jadi 3 seperti ini. Nah, dan dia itu kan karena dia ngikutin height-nya, jadi dia akan mengikuti tinggi dari si kolomnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahkan dua kolom berbeda seperti ini ya, kolomnya. Nah, ini saya ganti 3, 4, dan 5 seperti ini. Nah, karena 2 kita harus stack ya, kita harus jadikan stack karena dia menumpuk seperti ini ya. Kemudian di sini saya tambahkan navigation bar title ya, navigation bar title. Dan misalnya galeri, kemudian navigation bar style ya, navigation bar stylenya stack biar aman di landscape ya. Ya, kita coba run. Kita runkan. Nah, dia jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Ada height-nya, dia itu ngikutin berdasarkan tinggi dari kolom. Nah, karena dia itu ada 2, jadi kan nanti si geometry reader-nya tuh terbagi jadi 2. Nah, dia height-nya tuh ngikutin. Nah, kalau width-nya itu ke sini, dia ngikutin width dari kolom ya, geometry reader-nya. Sedangkan kalau height-nya, walaupun ini height-nya full gitu, tapi karena ada 2 kolom, maka secara otomatis dia akan terbagi menjadi height-nya dibagi menjadi 2. Jadi kalau kita coba cek ya di orientasi landscape-nya, nah, dia juga akan mengikuti kolomnya seperti ini, terbagi 2 ya teman-teman ya, dan gambarnya juga nggak ketarik ya karena kita pakai content model fill gitu ya. Ini jadi kira-kira begitu teman-teman cara menggunakan geometry reader di Swift UI ya. Sebagai tambahan, misalnya saya tambahkan satu lagi di bawah VStack. Ini ya, coba saya tambahkan teks gitu ya. Galeri saya. Kemudian background colornya adalah color.orange. Coba kita jalankan. Kita coba run ya, seperti ini. Maka yang terjadi bagaimana ya sekarang? Nah, dia tetap masuk ya si teksnya. Nah, dia si geometry reader ini akan naik ke atas secara otomatis karena di bawahnya ada space komponen lain atau view lain ya di sini. Jadi seperti ini teman-teman cara menggunakan geometry reader. Teks sudah saya implementasikan dan image juga sudah saya implementasikan. Semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham silahkan komentar saja di video saya. Sampai jumpa di seri video Swift UI berikutnya. Terima kasih.